Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal melanjutkan review cerita Scene Bisao Season 5 episode yang pertama ya. Nah sekarang untuk scene-nya itu berada di lapangan tempat Hari dan teman-temannya bersekolah, yaitu di Pyeolpit Choteunghakyo. Nah sepertinya mereka semuanya udah pada pulang sekolah nih. Jadi ceritanya mereka pada berkumpul. Terus tiba-tiba si Hyunwoo berlari dan memeluk si Duri. Langsung saja si Hari menanyakan, "Hyunwoo, kenapa kamu bahagia sekali hari ini?" Nah si Hyunwoo pun menjawab, katanya hari ini dia baru saja mendapatkan request. Jadi dia bisa aktif kembali menjadi pengusir makhluk W. Lantas, Hyunwoo menunjukkan ponselnya kepada Hari, Gaeun, dan Kang Lim. Hyunwoo langsung menyampaikan kalau ternyata teman-teman akhir-akhir ini di waktu malam hari ada penampakan makhluk. Nah makhluk tersebut menangkap warga di sekitar tempat tinggal tersebut dan meninggalkan satu buah kertas origami yang sudah dilipat dalam bentuk bangau berwarna merah di setiap kejadian teman-teman. Nah jadi sepertinya sudah lumayan banyak teman-teman kertas lipat yang berbentuk bangau itu ditemukan. Oleh karena itu sekarang mereka mulai panik. Nah langsung saja si Hari, Gaeun, dan Kang Lim wajahnya berubah jadi serius gitu teman-teman. Si Kang Lim dan Hari bertatapan. Jadi mereka seperti udah telepati gitu kalau mereka bakalan mencari tahu tentang kasus ini. Jadi mereka ingin sekali membantu dan menolong orang-orang tersebut. Nah tapi tiba-tiba si Duri menjawab. Pada awalnya Duri mengira sepertinya mungkin hanya dibuat-buat ataukah ini berita palsu. Tapi rupanya sepertinya ini benaran teman-teman. Jadi oleh karena itu mereka memutuskan untuk mencari tahu kejadian ini. Jadi pada malam hari mereka udah janjian gitu teman-teman. Jadi mereka berlima di tempat kejadian tersebut. Mereka udah memutuskan untuk mencari tahu tentang kejadian ini. Mereka membagi menjadi dua kelompok, Hari, Duri, dan Hyunwoo, kemudian Kang Lim bersama si Gaeun. Nah di tengah jalan tiba-tiba kelompok Hari melihat ada penampakan seorang gadis cewek teman-teman berambut panjang. Kalau dari belakang itu seperti Gaeun gitu, jadi terurai rambutnya, ada poninya. Terus dia membawa satu buah seperti botol gitu atau toples begitu teman-teman. Jadi si cewek ini terlihat seperti terburu-buru dan sedikit ketakutan gitu teman-teman. Tapi pada saat mereka ingin mengejar gadis tersebut, tiba-tiba dari belakang datang kira-kira ada 10 orang gitu teman-teman. 10 entah makhluk atau apa, dia berbentuk seperti manusia yang dilipat-lipat berbentuk kertas. Nah ternyata di lain sisi anak yang kemarin diserang itu teman-teman, dia juga sedang perjalanan pulang. Nah kali ini dia terlihat sedikit lebih berani dari kemarin sih. Dia membawa ponselnya, lalu dia mengecek blog di tempat Hyunwoo yaitu pengusir makhluk W. Dia mengirimkan pesan. Dia mengatakan kalau pengusir makhluk W harus bisa membantunya dan menyelesaikan atau menangkap makhluk tersebut. Lagi asik-asiknya main ponsel, dia menoleh ke kanan, lalu tiba-tiba dia tertabrak tanpa sengaja oleh seorang gadis yang tadi sedang kabur karena dilihat sama Hari dan teman-temannya itu teman-teman. Lalu dengan spontan cowok ini terjatuh dong teman-teman. Pada saat dia terjatuh, tasnya pun ikut terjatuh. Nah tiba-tiba dia melihat ada kertas lipat origami berbentuk bangau warna merah lagi teman-teman, seperti yang dia lihat kemarin, mendarat tepat di tasnya dia. Jadi pertama mungkin dia tampak berani karena dia kira mungkin kemarin dia sudah lolos. Tapi ternyata dia mendapatkan peringatan kedua malam ini teman-teman. Kali ini bukan lagi orang-orangan yang berbentuk kertas seperti udah dilipat-lipat itu lagi teman-teman. Namun beneran ini makhluk benaran teman-teman. Mukanya seram sekali, badannya tinggi. Dia juga membawa toples berisi kertas lipat bangau yang hampir penuh. Semuanya berwarna merah teman-teman. Nah botol kaca tersebut dia bawa dengan matanya yang tertutup dengan rambutnya yang terurai. Aduh serem banget ya teman-teman. Kemudian dia datang mendekati cowok tersebut. Nah anak cowok itu juga sangat takut teman-teman. Dia lalu berteriak "Ah!" gitu teman-teman. Dan dia melihat juga mata makhluk tersebut sangat menyeramkan teman-teman. Dan dia juga mempunyai taring di giginya. Nah makhluk tersebut juga mengatakan, "Kamu yang ke-998, hahaha." Lalu dia menunjuk dengan jarinya yang tajam kukunya itu teman-teman. Dia menggunakan jarinya seperti sulap gitu. Dia merubah
anak cowok tersebut menjadi sebuah kertas, teman-teman. Dan akhirnya dia lipat menjadi lipatan kertas berbentuk bangau berwarna merah itu. Jadi rupanya yang ada di dalam toples botol kaca yang dibawa dia itu semuanya orang warga yang hilang itu, teman-teman. Akhirnya senyuman yang mengerikannya itu mengakhiri dan mengambil kertas lipat berbentuk bangau tersebut dan memasukkannya ke dalam botol kaca yang dibawanya itu. Hari dan Duri langsung memutuskan untuk menggunakan ghostball mereka. Jadi pada saat dia ingin bergabung, hapce, itu artinya bergabung, teman-teman. Pada saat dia ingin bergabung, tiba-tiba ghostballnya itu tiba-tiba rusak. Jadi kenapa tepat di waktu yang lagi gawat darurat ini, ghostball tersebut tiba-tiba rusak dan tidak berfungsi, teman-teman. Nah, tapi si pahlawan, si tampan, Kang Lim, dia tiba-tiba datang tepat waktu. Lalu dia menggunakan kertas jimatnya yang berwarna kuning dan melemparnya ke orang-orangan kertas tersebut, teman-teman. Nah, mereka semuanya heran, kenapa Kang Lim kau tidak menyerangnya? Rupanya Kang Lim sudah mengetahui dan merasakan bahwa mereka itu bukanlah makhluk. Jadi mereka hanyalah orang yang dikunci, dibuat menjadi orang-orang kertas itu oleh makhluk origami ini, teman-teman. Jadi akhirnya mereka juga terheran-heran. Lalu orang-orang kertas tersebut berubah menjadi orang. Namun mereka terlihat sangat capek dan juga seperti kelelahan, tidak ada tenaga. Jadi mereka semuanya tertidur di jalanan gitu, teman-teman. Tapi untunglah akhirnya Kang Lim berhasil menyelamatkan mereka. Nah, keesokannya, Hari dan Duri menceritakan bahwa ghostballnya itu rusak kepada Sinbi dan Gembi. Lalu si Duri juga mendesak si Sinbi dan Gembi, apakah kalian bisa memberikan ghostball yang baru saat ini juga? Karena ghostball kita rusak. Nah, malahan sama Gembi dijawab, kalian benar-benar tidak boleh menggunakan ghostball ini lagi ya, karena kalian harus mengistirahatkannya. Kalau tidak, ghostball ini bisa rusak dan tidak bisa dipakai lagi selamanya. Lalu Hari juga menjawab, bagaimana bisa? Kalau gitu bagaimana kita menangkap makhluk apabila tidak ada ghostball? Kemudian tiba-tiba Hyunwoo menyadari kalau akun anak cowok yang kemarin mengirimkan pesan itu tiba-tiba hilang dan lenyap gitu, teman-teman. Jadi Hyunwoo merasa pasti ada yang tidak beres. Lalu mereka pergi ke tempat kejadian itu lagi, teman-teman. Nah, gimana teman-teman semuanya? Ceritanya makin seru dan juga penasaran kan? Bener banget, ceritanya makin seru loh. Oke, kalau gitu Stella Kim hari ini reviewnya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa tentunya di review Sin Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Oh iya, teman-teman yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim buruan ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye, sarangnya.